yang dikasihi Tuhan, tak terasa kita sebentar lagi akan merayakan Natal. Kiranya sukacita Natal selalu ada bersama-sama di dalam hati kita, sehingga selalu memampukan kita di tengah-tengah segala keterbatasan, di tengah-tengah segala hal yang boleh terjadi di dalam proses hidup kita ataupun situasi yang terjadi pada saat ini, terus memampukan kita untuk terus bersukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam sapaan gembala saya secara khusus untuk edisi Natal, saya mau bicara tentang ketakutan. Bapak Ibu pasti pernah mengalami apa yang namanya ketakutan. Bapak Ibu, kalau saya perhatikan di dalam bacaan-bacaan atau kisah-kisah Natal, secara khusus untuk tokoh-tokoh Natal, ternyata mereka juga mengalami ketakutan. Sama seperti yang mungkin saya ataupun Bapak Ibu alami tentang ketakutan dan kekhawatiran kita dalam berbagai situasi. Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama melihat dari Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-20 ya. Di sana kita belajar dari ayah Yesus yaitu Yusuf. Di sana dikatakan, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari tokoh pertama, ya, kita belajar dari Yusuf. Ketika dia mengetahui bahwa tunangannya mengandung, ada perasaan takut, ada perasaan yang mungkin dia mau mengatakan lebih baik aku ceraikan saja Maria, karena pada saat itu pertunangan berarti artinya sudah mau sah menjadi sepasang suami istri. Ya, di sana dikatakan jangan engkau takut. Berarti kita melihat di sana Yusuf pun mengalami ketakutan akan situasi yang akan terjadi di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, saya mengajak kita kembali bersama melihat dari Injil Lukas pasal 1 ayat yang ke-30. Kita belajar dari tokoh yang kedua. Di sana dikatakan, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kita belajar dari Ibu Yesus, yaitu Maria. Ketika di dalam masa dia menanti pernikahan, ternyata malaikat membawa berita bahwa dia akan mengandung, dia akan melahirkan, dan di sana dikatakan dia akan mengandung dari Roh Kudus. Bapak Ibu, seringkali di dalam kebaktian Natal atau ibadah Natal saya seringkali mengajak jemaat untuk berandai-andai. Kalau saja kita jadi Maria, bagaimana perasaan kita? Ya, kita tidak mengerti apa artinya mengandung dari Roh Kudus, tetapi kita dipilih untuk mengandung seorang anak yang nantinya akan menjadi juru selamat dunia. Perasaannya pasti campur aduk Bapak Ibu, takut, khawatir, bingung, tidak mengerti, dan ini jugalah yang dirasakan oleh Maria. Sehingga di ayat ke-30 di sana dikatakan, jangan takut hai Maria. Malaikat memberikan kekuatan kepada Maria. Yang ketiga Bapak Ibu, dalam Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Di sini kita belajar dari tokoh yang ketiga, gitu ya, para gembala. Ketika mereka berada di padang untuk menggembalakan ternak hewan mereka, dan pada saat itulah malaikat memberitakan kabar sukacita bahwa sudah lahir bagimu juru selamat. Bapak Ibu, rasanya ketika para gembala itu bertemu dengan malaikat adalah ketakutan perasaan itu, ya, sehingga malaikat itu mengatakan jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Pada saat Natal ini, Bapak Ibu, kita juga mungkin mengalami atau memiliki perasaan takut. Entah takut apapun yang Bapak Ibu miliki karena situasi dan kondisi yang terjadi beberapa bulan belakangan ini.
Tetapi firman Tuhan di dalam kisah-kisah Natal, ketika mereka menyapa tokoh-tokoh Natal, mereka selalu mengatakan jangan takut. Itulah yang menjadi kekuatan, itulah yang mengusir ketakutan para tokoh-tokoh Natal, sehingga mereka tetap menjalani kehidupan mereka untuk tetap taat menjadi seorang hamba Tuhan. Melaksanakan apa yang malaikat katakan, sehingga mereka mendapatkan sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah Natal tahun ini yang kita rayakan secara berbeda di tengah-tengah segala keterbatasan kondisi kita, biarlah terus memampukan kita jangan takut. Karena Tuhan selalu menyertai kita, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, karena Dia adalah Immanuel. Dia selalu menyertai kita dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dialah juga yang terus akan menolong Bapak Ibu ketika Bapak Ibu akan memasuki tahun 2021 yang kita tidak pernah takut. Mungkin ada ketakutan, mungkin ada kekhawatiran, mungkin ada ketidakmengertian apa yang akan terjadi di tahun 2021. Tetapi ingatlah, Tuhan akan selalu menyertai Bapak Ibu. Tugas kita adalah jangan takut, percaya saja. Selamat Natal, damai Natal selalu menyertai kehidupan kita semua. Tuhan memberkati.